mengagumi itu nggak boleh, atau punya rasa itu nggak boleh. Padahal dalam agama kita yang namanya punya perasaan, kekaguman itu kan fitrah ya. Oke, fitrah. Cuman sekarang bagaimana kita menempatkan rasa kagum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Warta Rinjani. Di masa pandemi ini kita berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di masa pandemi ini tetap dalam protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman Warta Rinjani, ini sembari kita menunggu berbuka puasa, di studio sudah hadir narasumber saya. Ini kita bahas yang ringan-ringan lah ya, sembari menunggu berbuka. Ada narasumber saya, ini teman sahabat saya. Dia bisa hadir di sini, menyempatkan hadir untuk berbagi sedikit lah gimana sih selama menunggu bulan Ramadan, ngabuburitnya seperti apa. Nah, ini tema kita sederhana dan kita sapa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nan. Halo Mbak Beb, long time no see. Selamat datang nih di studio kita nih. Iya, jadi merasa ini banget ya, beruntung banget bisa hadir di sini. Gitu ya. Yang bertemu sama sahabat lama, Wow. Mbak Beb yang Kita udah berapa lama nih? Udah berapa hari nggak ketemu? udah bukan berapa hari Mbak, udah lama banget kayaknya ya. Nih kalau dihitung dari, kalau tidak salah bulan lalu lah ya kita ketemu. Enggak ya? Iya, udah Ya, berapa bulan lah. jadi lumayan lama. kita udah lama nggak ngerumpi-rumpi dikit lah gitu ya. Ini bahasan kita karena masih dalam suasana Ramadan nih. Ini Mbak Nan, gimana nih kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selama Mbak ini gimana? Alhamdulillah juga dong. Kita udah berapa hari nggak ketemu, jadi aduh rindu, kangen gitu ya. Iya. Jadi Mbak Nan nih apa nih? Tadi waktu kesini sempat apa ya? Kayak di mana nih? Ketemu Kegiatannya gitu bakal ya kegiatan, terus ketemu dengan saya, bahagia nggak sih ketemu sama Jelas saya? bahagia banget dong. Kali aja nggak kan, harus dong. Bahagia kan? Bahagia Bahagia dong. Ketemu sama orang cantik. Wow. Gitu, Masya Allah. Ketemu sama best friend. Iya. Oke, good ya. Nah, ini Mbak Nan sedikit informasi. Mbak Nan ini termasuk nih, selain beliau ini pengajar, juga dia volunteer bebas. Kalau saya bisa katakan begitu, volunteer bebas. Jadi dimanapun bebas gitu. Tapi tetap aktivitasnya itu, aduh selalu sibuk ya Mbak Nan. Nggak sibuk banget sih, Sibuk. cuman ya menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Sengaja menyibukkan Gitu. atau memang aduh sudahlah ngikutin alur gitu ya? Ya itu juga, jadi sembari cari kegiatan positif, terus Oke. cari pengalaman, kan Oke. nambah-nambah ilmu juga. Betul ya, betul. Jadi sedikit cerita nih sama teman-teman kita, kegiatan Mbak Nan di selain volunteer bebas tadi. Nah, nanti dijelasin tuh volunteer bebas itu maksudnya apa nih, karena gambaran teman-teman apa sih volunteer bebas tuh, gimana nih Mbak Nan kegiatan sehari-hari? Kalau kegiatan sehari-hari masih seperti biasa ngajar ya. Terus juga ada buka usaha. Oke. Ya, jadi usaha ya kayak UMKM gitu. Oke. Terus ya kayak yang Mbak Beb tadi udah jelasin, sambilan jadi volunteer. Jadi volunteer bebas itu maksudnya yang artinya di sini kita fleksibel. Ya. Nggak terikat di satu lembaga tertentu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang yang memang di luar dari waktu-waktu yang kita harus menjalankan kewajiban, itu diusahakan untuk tetap ikut untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan kayak gitu. Itu volunteer bebas. Iya. Itu gambaran Freelance saya tuh volunteer bebas, ya udah dibawa ke sini, dibawa ke sana, artinya yang penting positif bagi orang itu lain, juga masuk pastinya untuk diri sih. sendiri. Iya, jadi maksudnya kalau yang volunteer freelance itu di samping tidak terikat dengan lembaga tertentu, jadi kalau misalnya ada kegiatan kemanusiaan di bidang apapun itu, selama masih bisa
ya ikut aja gitu, nggak harus yang bidang tertentu aja. Jadi betul. semua bidang masuk asalkan memang dibutuhkan dan mampu gitu. Oke. Itu volunteer bebas. Iya. Untuk ngajarnya nih gimana nih? Nggak boring nggak sih? Aduh. Kalau boring ngajar dong. sih nggak boring sih ya. Secara kan kalau kita ngajar itu ibarat kata kita juga belajar, kita nemu hal-hal baru. Jadi justru kalau kita jadi pengajar itu kita malah awet muda loh. Wow. Karena gaulnya kan sama anak-anak muda terus ilmunya juga terupgrade gitu. Oke, merasa muda. Oh, tetap muda dong, harus gitu. selalu. Merasa muda sampai sekarang. Oke, Kan emang bagus. kenyataannya masih muda. Oh iya, benar-benar. Iya, belum terikat lah ya. Lebih tepatnya muda dan belum terikat. Iya. Oke, tepatnya begitu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, itu mengajar nih. Ini ketemu sama mahasiswa, apalagi sama anak didik gitu ya. Itu berasa apa ya? Kita imunnya kuat gitu loh kalau ketemu sama mahasiswa, apalagi muda-muda nih. Iya. Kan ketemu sama anak-anak muda nih ya. Terus siswa-siswa yang memang karena Mbak Nan juga ngajar di kampus, selain di kampus juga di siswa bimbingan belajar. Gimana keseharian di kampus ataupun di ininya? Kalau antara di kampus sama di bimbingan belajar ya 11-12 lah ya, sama-sama ketemu sama anak-anak muda, kemudian yang memang masih fresh secara penampilan, pemikiran dan lain sebagainya. Jadi kita harus beradaptasi, dan kalau misalnya kita hubungkan dengan imunitas, ya otomatis ketika kita menjalankan semuanya dengan happy, otomatis imun kita juga akan berpengaruh kan, akan makin bagus juga. Tapi kalau di era pandemi kayak gini, karena memang kan semuanya dibatasi untuk pertemuan secara langsung, memang itu tidak seintens sebelum pandemi, jadi kita lebih banyak online gitu. Kita nggak usah ngomongin yang serius deh. Oh iya, ya tadi kok nanyanya yang kegiatannya aja. Oke, itu bagus lah ya. Hanya kita ingin tahu kegiatan sehari, apalagi kita sembari nunggu ngabuburit nih, sembari nunggu berbuka maksudnya. Seperti apa nih pandangannya Mbak Na ini tentang seperti apa sih produktivitas? Artinya ngabuburit yang produktif itu seperti apa? Nih menurut kacamata dari dari Mbak Nan sendiri seperti apa? Kemudian para remaja-remaja kita kan seneng banget ngabuburit sebelum berbuka. Seperti apa sih produktifnya seperti apa gitu kalau ngabuburit tuh? Oke, jadi kalau misalnya ditanya terkait ngabuburit, kalau misalnya dibandingin era sekarang sama sebelum pandemi pasti bakal beda jauh. Beda banget ya. Kalau sebelumnya kan ngabuburit itu identik dengan banyakan aktivitas di luar gitu, biar puasanya juga nggak kerasa berat dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini kan pandemi ini, kita dibatasi untuk aktivitas atau kegiatan di luar. Jadi kalau ditanya ngabuburit yang produktif itu seperti apa ya, ini kayak kita sekarang ini contohnya udah produktif banget. Oh di iya, di Warta Rinjani, podcast di Warta Rinjani ngabuburit yang produktif banget. Salah satu ngabuburit yang salah satu pilihan lah banget. Jadi kalau teman-teman mau produktif ngabuburit nih tongkrongin ya di sini YouTube-nya Warta Rinjani. Oke. Salah satu bentuk. Kalau di luar gimana nih? Artinya pilihan-pilihan itu kan memang banyak ya, ngabuburit itu. Artinya lebih yang ke positif. Pastinya kalau ada komunitas-komunitas yang memang positif bagi mereka, kenapa enggak? Gimana menurut Mbak yang setiap hari ngelihat? Nah, termasuk Mbak Nan juga ya sedikit menjadi ngelihat nih para remaja-remaja kita pasti di luar sana. Iya, kalau misalnya aktivitas di luar memang kita tidak bisa pungkiri ya, masih banyak sekali yang memang belum sadar betul terkait dengan jaga jarak, kemudian mengurangi aktivitas di luar. Jadi mungkin salah satu solusinya, kalaupun mau berkegiatan di luar, cari tempat-tempat yang sekiranya aman, yang di sana tidak banyak orang berkerumun. Nah, contohnya misalnya kalau yang aktivitasnya di luar yang aman itu ya pergi ke tempat-tempat yang bernuansa alam mungkin. Terus di sana bisa sambil baca. Ya balik lagi kayak tadi, bisa sambil nongkrongin podcast dari Rinjani yang bisa juga banyak ilmu yang bisa didapat gitu. Jadi tetap kalau mau cari suasana baru ya, misalnya bosan nih di rumah, ya nggak apa-apa sekali keluar, tapi isi dengan kegiatan yang produktif. Tapi ingat tetap yang 3M tadi. Itu produktifnya ya kalau memilih
pilihan-pilihan yang untuk kita ngabuburit sebelum berbuka gitu. Nah kalau misalnya kan Mbak Nan ini sering traveling gitu ya, selain tadi saya bilang ya tentang volunteer bebas gitu, jadi traveling juga ikut, selain kita volunteer traveling juga kecapean gitu loh, artinya sampean gitu loh, dengan jadi volunteer juga bisa juga traveling. Gimana sih, enak nggak sih traveling? Aduh, ngabisin duit tau. Kesan bolak-balik travelingnya ngabisin duit, belum ini belum itu gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau dibilang ngabisin duit itu tergantung ya, kita diam-diam di rumah juga kadang malah lebih ngabisin duit dong. Jadi artinya kalau misalnya kita itu passionnya ya kayak misalnya saya pribadi suka traveling, ya kita pintar-pintar ngaturin aja. Jadi kalau yang di rumah itu mungkin lebih hobi belanja online kan sekarang, diam-diam di rumah tapi ternyata ngabisin duit, diam di rumah ngabisin duit. Nah jadi kalau traveling itu identik dengan ngabisin duit, kayaknya itu salah deh persepsinya. Malah kan butuh biaya tuh Mbak. Ya butuh biaya, makanya saya bilang nanti kita kan pintar-pintarnya kita ngatur. Mungkin budget untuk kita belanja online itu yang dialihkan untuk kegiatan traveling. Terus kalau tadi dihubungin sama yang volunteer tadi ya, di ketika kita melakukan kegiatan sosial ke tempat-tempat yang jauh, itu kan sekaligus juga nih bisa dapat bonus travelingnya, walaupun niatnya tetap ya harus yang diutamakan ya volunteernya. Betul. Dan itu tadi kan kita bisa bantu orang, terus kita juga bisa dapat pengalaman baru, kita bisa dapat ilmu di situ, beradaptasi dengan budaya baru, lingkungan baru. Nah itu sesuatu atau pengalaman yang berharga banget gitu untuk bekal kita. Jadi pikiran kita bisa lebih terbuka dan segala macam kayak gitu. Itu selain tadi ternyata memang volunteer sekalipun membutuhkan biaya. Iya. Tapi di rumah juga butuh biaya. Ya malah jauh lebih yang besar. Online. Bener kan ibu-ibu para remaja sekarang udah datang yang ketuk pintu COD gitu. Ini udah pegang HP gitu, handphonenya. Ternyata mesen juga masuk keranjang ya udah habis, nggak tahu gitu kan, ternyata tiba-tiba habis doang duit gitu, datang COD ya udah tinggal bayar gitu. Betul banget itu poin luar biasa. Jadi ini juga jadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan gitu ketika menjadi seorang volunteer kemudian bisa berbagi ke orang lain. Apalagi ada plus-plusnya ketika menjadi volunteer juga bisa jalan-jalan gitu kan. Nah itu kebahagiaan seperti apa yang Mbak Nan pingin bagilah gitu ketika menjadi volunteer, kemudian ada plus-plusnya bisa jalan-jalan gitu. Iya. Kalau saya pribadi ketika ditanya apa sih enaknya jadi volunteer itu ya, karena kan balik lagi orang-orang passionnya kan beda-beda. Ada yang memang dia itu lebih suka di rumah aja dengan seabrak kegiatan-kegiatannya. Ada yang memang lebih suka aktivitas di luar yang bisa ketemu langsung orang dan lain sebagainya. Dan di sini kalau kita jadi volunteer, mau tidak mau kita harus keluar gitu. Nah kalau saya ditanya apa kebahagiaannya ketika jadi volunteer, yang pertama itu pastinya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sangat membahagiakan ketika kita bisa membagi kebahagiaan, berbagi senyuman gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita balik lagi kayak tadi, kita bisa dapat pengalaman baru, kemudian teman baru, pelajaran-pelajaran dari lingkungan baru. Nah itu bentuk-bentuk dari ilmu yang mungkin kalau di dunia akademis kita nggak akan bisa dapat, tapi lewat kegiatan-kegiatan kayak gini malah lebih real gitu kan, jadi lebih berasa. Berarti ini kegiatan podcast Warta Rinjani salah satu bentuk real. Iya, ini yang salah satu kegiatan ngabuburit yang produktif banget. Bener gitu banget. Kan. Itu bisa berbagi ilmu dan pilihan banget buat teman-teman kita. Wow, ini luar biasa. Apa nih kira-kira waktu kemarin ketika masih banyak lah kegiatan volunteer di luar gitu, kemudian traveling, kemudian mengajarnya gitu, ada nggak sih pelajaran bermakna gitu loh, selain yang tadi Mbak Nan sebutkan, yang sekiranya bagi sendiri kemudian jadi penyemangat, motivasi untuk lebih baik lagi, kemudian untuk keluarga, bagaimana tuh? Oke, jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ya, dari kegiatan volunteer,
segala macam. Itu yang paling penting, yang paling saya rasakan itu yang pertama, ketika kita menjadi salah satu volunteer, kita di situ akan berbaur dengan berbagai macam karakter, berbagai macam dari latar belakang pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Dan di situ kita harus dituntut untuk toleransi tentunya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kondisi keadaan di tempat yang kita tinggali, di tempat yang kita datangi, dengan karakter-karakter yang berbeda itu, latar belakang yang berbeda itu. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Jangan sampai kita jadi malah volunteer yang membawa masalah gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbaur, bertoleransi, sehingga yang ada itu atau kita bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat di tempat itu. Gitu. Benar-benar. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bisa berbaur, udah bisa menerima segala macam perbedaan-perbedaan. Nah, ini kan nanti akan bisa bermanfaat banget di ketika kita kembali di lingkungan kita sendiri, baik itu di lingkungan keluarga, terus pertemanan, pekerjaan gitu. Karena dimanapun kita berada kan toleransi itu nomor satu kan. Betul. Iya, namanya kita manusia, jangankan yang sudah beda tempat tinggal ya, kita satu orang tua aja sama saudara sendiri aja pasti kita punya banyak perbedaan. Jadi itu pelajaran yang paling penting ketika jadi volunteer, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri, bertoleransi. Oke. Itu salah satu ya. Iya. Jadi pembelajarannya adalah ketika kita bisa membaur dan saling menghargai, terutama apalagi kita ketemu di lapangan itu dengan berbagai macam karakter. Kemudian kita gabung dengan karakter kita sendiri, ya pasti kaget. Dan kalau kita bisa berbaur, kemudian memahami keadaan lawan kita, ya itu luar biasa. Toleransi kita bagus, betul banget. Nah, kalau dari keluarga nih, Mbak, jadi sama ini kan di luar mulu nih, ya artinya di luar ketika ada tugas gitu ya, nggak selalu di luar mulu, ngapain di luar gitu, menjaga rumah orang. Oke. Gimana nih keluarga nih, artinya pasti nggak ada udahlah Nan, kamu diam di rumah aja gitu, kayak bahasa-bahasa gitu ada nggak sih dari keluarga gitu? Apalagi kan sibuk juga di tempat yang lain gitu. Iya. Kalau dari keluarga, alhamdulillah sih secara ininya sih mendukung ya. Cuman memang awal-awal kadang juga ada sih perkataan-perkataan kayak gitu. Apalagi kita cewek, terus banyak kegiatan di luar, kekhawatirannya ada pasti di situ dengan kondisi. Apalagi kayak sekarang nih, misalnya kalau izin kemana-mana, ada kegiatan di luar, pasti ada kekhawatiran itu. Cuman balik lagi, bagaimana kita bisa meyakinkan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kekhawatiran itu ya bisa diminimalisir gitu. Jadi nggak jadi juga bagi keluarga nggak masalah juga gitu. Oke, selama itu positif, yang dilakukan gitu kan. Oke, ini nih sudah kemana aja nih selain kalau bicara tentang ngabuburit, kita menunggu berbuka gitu ya, selama 8 hari ya, 8 hari, mulai dari hari Selasa ya kita puasa. Kemana aja Mbak Nan? Artinya memberi motivasi, adakah kegiatan-kegiatan yang memang sebelum ini selama bulan Ramadan yang memang menginspirasi, inspiring bagi orang-orang gitu, kemana aja? Oh, jadi kalau misalnya yang diiniin kegiatan di luar, yang artinya di luar rumah gitu ya. Sejauh ini sih masih belum ada. Hanya ya mungkin yang kampus, terus di tempat bimbingan belajar, sama pastinya di sini ya. Ini salah satu lah ya. Ini salah satu. Ini juga hiburan loh. Hiburan. Jadi ini kalau nggak tegang kan? Enggak, biasa aja. Biasa aja, santai kan? Ini kan ngobrol santai. Ngobrol santai. Jadi kalau ditanya kegiatan selama puasa masuk 8 hari ngabuburitnya ngapain aja, ya masih di seputar Lombok aja. Gitu. Betul. Nggak pernah keluar mana nih maksudnya? Keluar daerah kan, kemarin kan sibuk banget di luar daerah, kadang keluar daerah juga gitu. Gimana? Ya kalau selama pandemi ini belum, karena memang masih benar-benar menjaga gitu. Kalau memang nggak penting-penting banget kan, ngapain keluar juga kan? Selama masih bisa dilakukan dari rumah, ya lakukan dari rumah. Untuk kita sama-sama menjaga diri lah gitu ya. Benar. Itu salah satu ya. Untuk
Nah, ini Mbak Nan, kalau kegiatan ini kita tanya lebih ke private nih. Woi, boleh dong. Bahaya nih kalau private ini. Nggak apa-apa, ini gambaran doang nih. Itu ada Mbak Nan, jadi tahu doang tuh semua teman-teman yang lain. Kayaknya ada rahasia yang disembunyikan gitu. Oh, apa ini? Nih, kalau masalah private nih, ada nggak sih kalau kita bicara tentang seorang yang pernah dong ngagumin seorang, mengagumi seseorang gitu loh. Pernah nggak sih? Jangan-jangan nggak pernah nih. Banyak sih yang dikagumi ya. Pernah dong. Pernah, sering sih malah. Oke, ngagumi spesial. Oh, spesial. Someone. Pernah nggak? Spesial. Kita bicara pribadi nih. Oh, nggak bicara apa-apa, pribadi. berbagi kan. Pernah nggak merasa mengagumi seseorang? Someone tentunya, bukan keluarga. Oh iya, jadi harus jelas ya konteksnya itu Iya someone spesial. Okay. Someone spesial sejauh ini belum ada sih yang spesial Serius? banget ya. Serius. Kita jadi kalau yang bisik-bisikan deh. Bisik-bisikan. Nggak mau bocoran gitu. Gimana? Bukan rahasia dong kalau dibuka. Ya nggak apa-apa, berbagi. Pernah nggak mengagumi? Kalau saya mah pernah. Pernah mengagumi yang someone spesial yang di luar keluarga ya. Nah, iya dong. Di luar keluarga ada tuh Rasulullah. Oke, kekaguman kepada sang nabi kita nih. Iya. Sebagai pioner kepribadian yang baik gitu ya. Betul. Pastinya number one gitu loh. Iya, tapi saya berbicara tentang nih habluminan nas. Oke, kita kekaguman seorang someone tuh ada nggak sih, pernah nggak sih gitu loh. Ini sering kita omongin kayaknya nih. Kalau definisi jadi ini kan luas banget sebenarnya ya kekaguman. Oke, saya spesifikkan laki-laki. Oke. Kalau itu berhubungan dengan karakter, kayak takut-takut. Enggak takut. Okay. Jadi maksudnya gini. Jadi jangan sampai nanti ada salah persepsi. Oke. Mengagumi itu nggak boleh atau punya rasa itu nggak boleh. Padahal dalam agama kita yang namanya punya perasaan, kekaguman itu kan fitrah ya. Okay, fitrah. Cuman sekarang bagaimana kita menempatkan rasa kagum itu, itu nanti jangan sampai itu disalahgunakan, jangan sampai nanti saya bilang, saya pernah ngagumin, berarti nanti bentuk kekagumannya terus itu dilanjutkan kemana gitu. Nah itu yang bahaya. Oke, nggak akan saya lanjutkan. Ini sensitif. Oke, kekaguman itu pasti ada. Ya itu dalam bentuk gini, kan kita juga dianjurkan dong untuk kagum, untuk suka sama orang, asalkan memenuhi kriteria kita kagumnya itu karena Allah, atau kita sukanya karena Allah, nggak sukanya juga karena Allah. Jadi bukan ke orangnya tapi ke pribadi, karakternya gitu. Oke. Berarti kepada physically bukan. Mungkin banyak sih orang yang kalau misalnya ada ini yang dari versi Mbak Nane. Kalau dari versi saya sih mencoba. Secara umum boleh dijelaskan, secara versinya secara Mbak Nan boleh. Kan beda-beda ya. Ada. Cuman ini balik lagi kayak tadi. Kalau kita mengagumi orang karena sesuatu yang dimilikinya, nanti ketika sesuatu itu hilang, berarti nggak kagum lagi dong. Gitu kan? Makanya kita dianjurkan ya sukalah atau tidak sukalah karena Allah. Jadi ketika kita suka karena Allah, ya. Tapi poinnya pernah mengagumi. Karakter ya. Karakter. Pasti pernah karakter. Poin. Tapi kalau physically sih pernah juga sejauh ini terlalu banyak kali kalau fisiknya. Kan memang sudah fitrahnya kalau suka yang bagus-bagus. Kalau kita ngeliat baju juga kan yang bagus kita suka. Itu umumnya. Jadi kita kekaguman terhadap ini ciptaan Allah, itu pastinya. Kemudian kekaguman terhadap juga apalagi tadi someone spesial gitu, pastilah. Tapi dengan karakternya, kekaguman gitu ya. Tapi tidak semata-mata karena physically, kemudian yang lainnya gitu. Iya. Tapi nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah, hanya saja yang perlu dipertegas di sini, siapapun itu ya,
Nah, jadi yang perlu dipertegas, rasa kagum atau rasa suka atau apapun bentuknya itu nggak masalah. Dalam agama itu nggak masalah, karena yang menciptakan rasa kagum itu kan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kita nanti menempatkan rasa kagum itu pada tempatnya, pada tempat yang seharusnya, jangan sampai salah tempat gitu. Salah tempat, salah waktu. Nah, salah itu yang bahaya. Kalau salah tempat, ya salah tempat artinya di objek yang salah gitu, dan salah waktu yang salah, dan waktu yang tepat pastinya. Iya, makanya kalau misalnya mengagumi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu ya nggak masalah. Gitu. Ini poin nih. Jadi teman-teman, saya menanyakan itu sebenarnya ke arah private gitu, pribadi. Dalam ya, ini dalam pertanyaan bahaya. Ini podcast yang terdalam. Hanya saja ini saya di bolak-balik nih pertanyaannya, di jawabannya juga agak bolak-balik gitu ya. Tapi gelas nggak masalah. Ini jadi saya poin banget buat kita bersama bahwa ternyata kekaguman itu tidak hanya physically. Ini nggak masalah Mbak kan? Nggak masalah kan? Tapi ketika kita mengagumi seorang karena sesuatu, bukan seorang saja, sesuatu ataupun seseorang, tapi dengan karakter, kemudian seperti apa sih dia, penciptaan itu seperti apa, atau kekaguman kita terhadap penciptaan tentunya, penciptaan Allah tentunya, ya kan pasti. Yang utama itu, yang paling utama ya yang menciptakannya harus dikagumi duluan kan? Ya, pasti. Nah, itu yang tadi. Ini apa nih kira-kira sebelum kita tutup nih, apa sih harapan Mbak Nan ketika artinya menjadi volunteer, kemudian jadi pendidik juga, kemudian seorang wanita yang pernah mengagumi seorang wanita yang pernah mengagumi, mengagumi someone atau sesuatu. Banyak orang mengagumi banyak orang, betul. Oh, curiga saya nih, pertanyaannya balik lagi nih. Jangan sampai saya akan bertanya lagi tentang banyak orang. Emang banyak orang baik yang bisa kita teladani ya. Nah, balik lagi pertanyaan saya. Oke, ini harapan nih atau closing statementnya Mbak Nan. Artinya apa sih sebenarnya sebelum kita berbuka, kemudian seharusnya apa yang perlu kita kerjakan, pasti kemudian apalagi ketika berbicara tentang private yang tadi, bagaimana nih harapan ke depan ke Mbak Nan sendiri, kepada kita semua, artinya yang bagi remaja-remaja kita. Ya, jadi kalau secara umum, kalau maksudnya kalau ditanya apa harapannya kalau untuk volunteer sendiri, saya kalau misalnya ada kesempatan lagi, ada waktu, diberikan kesehatan gitu, kalau ditanya apakah masih mau untuk jadi volunteer, maka saya akan jawab pasti saya akan mau gitu. Dan tentunya itu panggilan hati loh, panggilan hati. Nah, jadi kalau misalnya saya juga boleh berharap, saya sih berharapnya terutama untuk yang anak-anak milenial ya. Jadi jangan pernah merasa untuk jadi volunteer itu kita akan terbebani. Itu poin yang harus dicoret gitu ya. Kita sama sekali nggak terbebani, karena untuk jadi volunteer itu justru di sana kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang baru yang sekiranya mungkin kita nggak akan pernah dapatkan ketika kita belajar entah itu di sekolah, di belajar kampus formal gitu pasti. ya. Jadi di situ poinnya. Jadi saya sih berharap banget nih untuk anak-anak milenial ini banyak yang terketuk hatinya untuk mau ikut bergabung jadi volunteer. Yang pasti kegiatan apapun itu yang penting sifatnya positif. Ya silahkan aja diisi waktu luangnya semasih bisa, semasih sehat gitu ya, isi dengan hal-hal yang positif. Kemudian kalau misalnya untuk mengisi ngabuburit ini ya, mengisi kegiatan selama bulan Ramadan, jadi kita bisa melakukan hal-hal positif kayak tadi salah satunya kan ngikutin podcast dari Warta Rinjani, pantengin YouTube-nya, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat diperoleh di situ. Terus apalagi tadi untuk masalah apa tadi yang harapan mengagumi segala macam. Jadi balik lagi. Aduh Mbak Beb, ini pertanyaannya menjebak ini ya. Nggak masalah. Jadi kalau untuk sekalian menjebak aja. Iya.
Kalau masalah mengagumi, balik lagi ya, kita tidak dilarang untuk mengagumi, kita tidak dilarang untuk mempunyai rasa suka dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu diingat, rasa suka kita itu jangan sampai menjadikan kita itu budak. Kalau bahasanya anak sekarang bucin gitu ya. Oh ya, budak cinta. Oh ya, budak Jadi, cinta benar. sebisa mungkin itu kita mengatur rasa yang kita punya, entah itu rasa suka atau apapun itu, menjadi sesuatu yang sifatnya positif, yang membuat kita itu makin lebih baik lagi. Karena kan kita kagum pastinya karena ada kebaikan kan di situ. Jadi yang baik-baiknya ya kita ambil gitu. Jadi biar kita lebih baik lagi. Itu aja sih Mbak Beb. Oke, itu luar biasa nih Mbak Ana. Sudah berbagi nih beberapa hal. Ada tips, ada penjelasan private, and then terakhir harapan ke depan yang tadi. Harapan ke depan itu pastinya pingin apa nih? Ya pingin jadi lebih baik lagi. Oh, kirain ada yang spesial. Mengikuti. Nggak ada yang spesial, mungkin harapan yang spesial. Ya spesialnya lebih baik lagi, lebih baik dari hari kemarin, hari ini. Oke. Itu harapannya. Tapi ini masih klise ya. Iya, masih umum lah. Harapan tuh harus spesifik, jelas. Jadi orang-orang pada denger nih, oh harapan Mbak Nan apa gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini akan ini podcast mungkin pertama next kita nih bisa diperjelas harapan dalam bentuk apa gitu, di podcast dengan berikutnya. Tema yang berbeda pastinya. Oke, Mbak Nan, ini luar biasa, terima kasih nih sudah berbagi informasi. Saya juga makasih udah sembari kita menunggu berbuka puasa, menjadi ya artinya edukasi juga buat teman-teman kita. Semoga bermanfaat ya, itu betul. aja ya. Itu intinya apa yang kita bicarakan hari ini, semoga bermanfaat. Dan ini sebenarnya tema bebas sembari menunggu berbuka puasa. Dan teman-teman, satu hal yang menjadi catatan kita bersama bahwa boleh kita berprinsip, tapi jangan terlalu fanatik gitu aja. Iya, betul ya. Ya sekian teman-teman, selamat menanti berbuka puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang artinya sampailah bulan Ramadan ini selesai dengan kita full, dan selesai ketercapaian tarawih kita juga full, sholat dan puasa kita juga full. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.